Baik, awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka sudah sampai ke gua itu, mereka pun berdoa kepada Allah. Ini doa ashabul kahfi, salah satu doa yang sangat baik untuk kita baca juga. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Baik, sebelum kita bahas makna doa ini lebih dalam, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Bahwa ashabul kahfi ini ketika mereka pergi melarikan diri untuk menyelamatkan agama mereka, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah. Pengajaran pertama bagi kita, bahwa kita itu dianjurkan berusaha lalu berdoa. Jangan berdoa tok. Ini ashabul kahfi lari dulu ke gua, baru kemudian berdoa. Mereka tidak berdiam diri di negeri itu hanya mengangkat tangan, tidak. Mereka pergi dulu ke gua melarikan diri, lalu kemudian berdoa. Maka kata para ulama, ini anjuran bagi kita supaya berusaha kemudian berdoa. Baik. Mereka di sini apa yang mereka minta? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. A'tina min indika rahmah. Datangkan kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka tidak meminta supaya diselamatkan. Bahasanya tidak begitu. Coba kita bayangkan diri kita dulu. Kalau kita dikejar-kejar orang satu kampung, kira-kira apa doa kita? Mereka ini konteksnya begitu. Dikejar-kejar penduduk satu negeri untuk ditangkap karena berbeda ideologi. Bahasa mudahnya begitu. Mereka ini ideologinya beda. Lalu dikejar-kejar penduduk satu negeri dan raja yang berkuasa saat itu pergi melarikan diri ke dalam satu gua. Seandainya kita yang dikejar begitu, kira-kira apa doa kita? Mungkin udah macam-macam doa kita, ya kan? Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah lindungi aku, ya Allah buat aku tidak bisa dilihat oleh mereka, ya Allah binasakan. Macam-macam mungkin doa kita. Tapi ashabul kahfi itu berdoa tidak begitu. Ini satu pengajaran bagi kita nanti bagaimana berdoa. Mereka hanya meminta Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkan kepada kami rahmat dari sisimu. Rahmat yang diminta. Kenapa begitu? Karena rahmat itu sudah mencakupi semuanya. Keselamatan itu rahmat. Kesehatan itu rahmat. Perlindungan itu rahmat. Pertolongan itu rahmat, ya, rezeki itu rahmat, ya, tidak bisa ditangkap oleh musuh itu rahmat, kemenangan itu rahmat, semua itu rahmat. Maka pengajaran bagi kita dalam berdoa itu tidak usah terlalu bertele-tele. Kita tuh kadang-kadang sampai pretelin kecil-kecil sebutin semua. Ya Allah, ini lagi, ya Allah, ini pengen ini juga, yang ini lagi, ya Allah. Macam panjang betul doanya. Dipertelin kecil-kecil semua, dimintain satu persatu. Tidak harus begitu berdoa. Dalam berdoa itu lebih baik kita memilih jawami'ul kalim istilahnya. Bahasa yang singkat tapi mempunyai makna yang luas. Maka doa yang paling banyak Nabi baca itu doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Dalam doa itu sudah terkandung seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Pengen dapat anak yang soleh, sudah ada di dalamnya. Pengen dapat bini yang solihah, juga sudah dapat di dalam. Mana tahu mau cari bini lagi kan? Pengen dapat menantu yang soleh, sudah masuk di dalamnya. Pengen dapat kerja, sudah masuk di dalamnya.
pengen dapat kawan-kawan yang baik, sudah ada di dalamnya. Semua kebaikan dunia dan akhirat sudah di situ. Seandainya kita tidak meminta doa yang lain, itu tok kita baca, udah cukup sebenarnya. Maka tidak usah dipretelin satu persatu. Ini semua mulai yang besar sampai kecil-kecil disebutin satu persatu. Capek. Kalau ada bahasa yang ringkas, kenapa harus berpanjang-panjang? Tapi kalau sendiri tidak apa-apalah. Mungkin yang rajin betul, karena Allah suka orang berdoa. Tapi kalau berjamaah janganlah. Ini makin berjamaah makin panjang doanya. Jadi tangan jamaah pun mulai dari atas turun sampai di atas paha aja lagi. Tidak sanggup lagi mengaminkan. Karena ada orang makin ramai, orang makin panjang doanya. Jadi tidak usah seperti itu ya. Ini menjadi pengajaran bagi kita. Doa-doa dalam Al-Quran itu diajarkan Allah Ta'ala dengan bahasa-bahasa yang ringkas tapi maknanya luas. Rahmat itu sudah mengandungi segala-galanya. Ya, maka Ashabul Kahfi itu tidak meminta ya Allah selamatkan kami, karena cuma keselamatan nanti yang dapat. Tapi karena mereka minta rahmat, Masya Allah, nanti Allah tidurkan mereka, bangun mereka dari tidur, negeri itu berubah. Bayangin tuh, tidur 300 tahun, bangun dari tidur, penduduk negerinya beriman. Kita sampai kering tenggorokan berceramah, belum tentu orang datang sholat. Mereka tidur, satu negeri beriman. Luar biasa rahmat Allah itu. Dan nanti setelah ini Allah ijabah itu dengan cara menidurkan. Ternyata tidur itu pun rahmat. Jangan salah loh, tidur itu rahmat. Tapi kalau kebanyakan laknat kayaknya. Pantang duduk tidur, pantang duduk tidur, dengar kajian tidur. Ya, bahkan ada di satu tempat saya ceramah, ada bapak tuh badannya agak gemuk sedikit, tidur yang ngorok. Jadi saya serba salah, mau ditegur takut dia ngamuk, tidak ditegur tidak enak juga ngorok. Ya, tidur itu pun rahmat. Kenapa rahmat? Bayangin, kita tidak bisa menidurkan diri kita sendiri. Maka para ahli hikmah mengatakan begini, kamu bisa membeli bantal, bisa membeli kasur, tapi tidak bisa beli tidur. Bisa kita desain kamar kita senyaman mungkin, tapi belum tentu bisa tidur di situ. Maka kadang-kadang balik sana, balik sini, kiri kanan, duduk, baring lagi, tidak tidur-tidur, matiin lampu, tidak tidur-tidur. Kenapa? Tidur itu Allah yang buat. Maka tidur itu pun rahmat ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini salah satu senjata orang beriman. Orang beriman ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka senjata pamungkasnya adalah doa. Maka jangan main-main dengan doa itu. Doa itu bisa mengubah sesuatu yang mustahil kepada mungkin. Menurut akal kita tidak mungkin ini, tapi dengan doa itu mungkin. Contoh sederhana dalam Quran, Allah cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu sudah tua, sudah ubanan semua rambutnya. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutnya, kepalanya sudah dipenuhi uban. Istrinya akhir mandul. Suami tua, istri mandul. Mungkin tidak nih dapat anak? Kalau logika kita tidak mungkin. Tidak mungkin dapat anak. Wong yang sehat-sehat aja kadang-kadang tidak dapat anak. Ya kan? Apalagi istri mandul, suami sudah tua. Tapi dengan doa itu bisa terjadi. Maka lahirlah Nabi Yahya alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria alaihi salam. Belum lagi selesai Zakaria berdoa, masih berdiri, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Masih berdiri lagi Zakaria di mihrab itu, datang malaikat menyampaikan kabar gembira. Wahai Zakaria, annallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah sampaikan kabar gembira, kau akan dapat anak dan anak itu bernama Yahya. Diminta hanya anak, Allah beri anak plus nama.
Jadi nama Nabi Yahya itu bukan pemberian Zakaria, pemberian dari Allah, yang mana sebelumnya tak pernah ada nama Yahya di atas dunia ini. Pemilik nama Yahya pertama Nabi Yahya, tidak pernah. Kalau kita, nama kita sudah banyak nama orang sebelum kita. Nama saya dicari-cari itu banyak nama sama. Yahya itu nama pertama, dan itu pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, maka ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, maka berdoalah. Al-faz'u ilallah wa du'a fil khalwat min asbabi tafrijil qurabat. Ya, doa itu salah satu sebab insyaallah kita bisa selamat dari bahaya-bahaya besar yang kita hadapi. Baik, kemudian mereka berdoa kepada Allah, wahayyi lana min amrina rasyada, yang berarti wa yassir lana at-tariqas shawab alladhi yuwassiluna ila al-amali alladhi tuhibbu, dan mudahkanlah kepada kami jalan kebenaran, menuju jalan kebenaran yang bisa menyampaikan kami kepada amal-amal yang engkau suka. Mudahkanlah kepada kami ya Allah menuju jalan kebenaran yang bisa menyampaikan kami kepada amal-amal yang engkau cintai, kepada amal-amal yang engkau suka. Maka doa ini doa yang sangat bagus untuk kita doakan. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ya, di sini dibuat dhamir jamak, menunjukkan apa? Menunjukkan berdoa itu jangan pelit. Ada orang berdoa pelit. Bagaimana? Diri dia sendiri aja yang dia doakan, diri sendiri yang didoakan. Ya, dalam berdoa itu jangan pelit. Masukkan orang di dalam doa kita. Ya, jangan sebutkan untuk diri kita saja. Mana lebih bagus kita berdoa misalnya begini, Rabbighfirli atau Rabbighfir lana, Rabbana ighfir lana. Kalau Rabbighfirli, Allah ampunilah aku. Kalau kita baca Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, mana lebih bagus? Kami. Karena kalau kita sebutkan kami, kita sudah termasuk di dalam, dan juga orang lain. Tapi kalau kita saja yang kita sebut, ampunilah aku, diri sendiri. Maka jangan pelit berdoa, sebutkan orang dalam doa kita. Dan itu menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala bisa ijabah doa kita. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, ketika seseorang mendoakan orang lain dalam doanya, malaikat ikut mengaminkan. Apa kata malaikat? Walaka mithlu, untukmu juga yang seumpamanya. Maka kalau kita doakan supaya orang diampunkan Allah, malaikat doakan supaya kita diampunkan. Kalau kita mintakan rahmat kepada Allah untuk kita semua, malaikat juga mintakan rahmat untuk kita. Jadi untung sekali. Maka kalau berdoa itu jangan pelit. Buat aja dhamir jamak semua, tidak apa-apa. Tapi Ustaz bersendiri, tidak apa-apa. Doakan saja semua, supaya dapat ampunan, dapat rahmat dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik.